Saat 100 kapal musuh mengepung perairan, Raffi siap bertempur. Namun, suara di radio itu bukan lagi ancaman, melainkan kenangan dari masa lalu. Haruskah ia mengorbankan persahabatan demi kedaulatan? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar dari mana asal kalian. Angin Jakarta berhembus pelan, seakan enggan menyentuh kegelisahan yang menyelimuti ruang rapat markas besar. Di sana, di balik pintu tebal yang tertutup rapat, nasib kedaulatan sebuah negara dipertaruhkan. Komandan Raffi, dengan seragamnya yang rapi dan tatapan tajam, duduk tegak di antara para perwira tinggi. Di sisi kanan dan kirinya, dua bayangan yang selalu setia, Firman dan Wawan, menemaninya. Firman, perwira intelijen dengan otak secerdas kalkulator, memegang map berisi data terenkripsi. Sementara Wawan, ahli strategi dengan intuisi setajam pisau, hanya diam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut atasan. Komandan Raffi, suara Kepala Staf Angkatan Laut memecah keheningan, situasi di Ambalat memburuk. Kami menerima laporan intelijen yang sangat mengkhawatirkan. Raffi mengangguk. Sorot matanya tidak berkedip. Ia telah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk sejak lama. Ada berapa kapal, Jenderal? Tanyanya, suaranya tenang, namun penuh otoritas. 99, jawab jenderal itu dengan nada berat. Mereka bukan hanya kapal nelayan. Satelit kami mendeteksi pergerakan kapal perang dengan persenjataan lengkap. Semuanya dikerahkan ke perbatasan maritim kita. Ruangan itu hening. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. 99. Angka itu bukan sekadar jumlah. Itu adalah pernyataan perang secara tidak langsung. Itu adalah tantangan terhadap martabat bangsa. Tentu saja mereka bermanuver, lanjut jenderal, dan klaim mereka adalah latihan militer. Tapi kita tahu itu hanya alasan untuk menguji batas kesabaran kita. Mereka mencoba mengambil alih perairan itu, Komandan. Kita tidak bisa membiarkannya. Siap, Jenderal, jawab Raffi, tanpa keraguan. Misi Anda, Komandan, Jenderal itu menekankan setiap kata, adalah mencegah mereka melewati batas kita. Anda dan tim Anda harus menyusun strategi yang tidak hanya efektif, tetapi juga minim risiko eskalasi. Kita tidak ingin insiden yang tidak perlu, tetapi kita juga tidak akan mundur sejengkal pun. Wawan menatap Firman, lalu kembali ke Raffi. Mereka sudah bekerja bersama selama lebih dari 10 tahun. Mereka saling memahami hanya dengan tatapan mata. Firman tahu bahwa sekaranglah saatnya otak cerdasnya bekerja lebih keras dari biasanya. Wawan tahu bahwa ia harus menyiapkan taktik yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dan Raffi, sebagai pemimpin, harus menjadi jangkar yang mengikat mereka semua. Jenderal, kata Raffi, kami akan butuh data terbaru, peta topografi dasar laut, dan akses penuh ke sistem komunikasi. Semua sudah disiapkan untuk Anda, Komandan, jawab jenderal. Kapal Anda, KRI 99 akan diberangkatkan dalam 24 jam. Misi ini sangat rahasia. Bahkan kru Anda hanya akan diberitahu tujuannya di menit-menit terakhir. Wawan dan Firman saling bertukar pandang. Itu adalah protokol standar untuk misi sensitif seperti ini. Tapi kerahasiaan yang begitu ketat menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang mereka hadapi. Ada satu hal lagi, Komandan, jenderal itu menyandarkan punggungnya. Pemimpin armada mereka adalah seorang kapten muda. Nama kodenya, Razak. Intelijen kami belum bisa menggali banyak tentang dia, tapi dia dikenal sebagai ahli strategi yang brilian. Ia telah memenangkan beberapa simulasi perang di negaranya. Mendengar nama Razak, hati Raffi berdebar sekejap. Rasanya seperti ada sesuatu yang menusuk memorinya. Nama itu terasa akrab, namun otaknya tidak dapat mengingat dengan jelas. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya kebetulan. Nama Razak, bagaimanapun, adalah nama yang umum. Setelah pertemuan selesai, ketiganya meninggalkan ruangan. Firman segera membuka laptopnya, mulai mencari data-data yang mereka butuhkan. Wawan sudah mulai membuat sketsa formasi kapal di buku catatannya. Raffi berjalan di depan, pikirannya berkelana. 99 kapal. Dua hal itu terus berputar di benaknya. Sebuah perpaduan antara ketegangan militer dan kebingungan personal yang tak terjelaskan. Malam itu, di tengah kegelapan yang menyelimuti markas,
Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi pertempuran paling menantang dalam karir mereka. 12 jam kemudian, ruang kendali KRI 99 dipenuhi dengan suasana yang penuh konsentrasi. Setiap monitor menampilkan data yang berbeda, peta navigasi, sonar, citra satelit, dan diagram pergerakan kapal. Di tengah kebisingan alat-alat elektronik itu, Raffi, Firman, dan Wawan bekerja dalam keheningan yang mencekam. Mereka telah menghabiskan sebagian besar malam dan pagi hari untuk merumuskan rencana. Satelit terakhir menunjukkan pergerakan mereka semakin agresif. Lapor Firman, matanya terpaku pada layar. Mereka membentuk formasi V terbalik. Ini formasi yang digunakan untuk penetrasi cepat. Wawan menggarisbawahi peta yang terpampang di meja. Itu artinya mereka akan mencoba memecah garis pertahanan kita dan menyusup. Formasi V ini rentan di bagian sayap, tapi kekuatan utamanya ada di ujung tombak. Raffi mendengarkan dengan seksama, menyerap setiap informasi. Kita tidak punya kekuatan sebanyak mereka. 99 lawan 1, itu bukan pertempuran yang bisa kita menangkan dengan kekuatan fisik. Tentu saja, Firman menimpali, tapi kita tidak perlu menang. Kita hanya perlu menghentikan mereka. Bagaimana? Tanya Wawan, alisnya berkerut. Manuver mereka sangat cepat. Kita tidak bisa hanya menunggu di garis batas. Raffi berjalan ke tengah ruangan, pandangannya tertuju pada peta digital yang menampilkan Ambala. Ia menyentuh layar, memutar model digital perairan itu. Kita tidak akan membiarkan mereka mencapai garis batas. Kita akan bermain di wilayah kita sendiri, di mana kita mengenal setiap ombak dan setiap arus. Wawan tersenyum. Perang gerilya laut. Persis, jawab Raffi. Kita akan menggunakan medan perairan yang berliku untuk memecah formasi mereka. Formasi V itu hanya efektif di perairan terbuka. Jika mereka memasuki perairan yang lebih sempit dan dangkal, mereka akan kehilangan keunggulan. Risikonya besar, Wawan mengingatkan. Kita bisa terjebak juga. Itulah kenapa kita akan menggunakan area yang kita tahu persis di mana ada terumbu karang yang besar. Kata Raffi, jarinya menunjuk sebuah titik di peta. Kita akan memancing mereka ke sana. Dengan sonar dan peta topografi yang kita punya, kita bisa bermanuver di antara karang-karang itu. Mereka tidak akan berani mengambil risiko itu. Firman mengangguk-angguk. Ide yang brilian, Raffi. Mereka akan ragu-ragu. Keraguan itu akan memberi kita waktu. Waktu adalah satu-satunya hal yang kita butuhkan. Kita akan berpura-pura mundur, lanjut Raffi, seolah kita takut. Mereka akan merasa di atas angin dan akan mengejar kita. Saat mereka sudah cukup dalam, kita akan membalikan keadaan. Lalu apa yang akan kita lakukan setelah formasi mereka pecah? Wawan bertanya, antusias. Kita akan kirim pesan ke Jakarta, jawab Raffi, bahwa kita sudah berhasil memisahkan mereka. Ini akan memberi para diplomat kita bahan untuk bernegosiasi. Mereka bisa menuding Malaysia melakukan provokasi, sementara kapal-kapal kita sudah mengunci posisi mereka tanpa harus menembakkan satupun peluru. Raffi menatap kedua sahabatnya. Ingat, misi kita bukan untuk menenggelamkan kapal mereka. Misi kita adalah melindungi Ambalat dengan cara yang paling cerdas, bukan paling kuat. Firman mengangguk, lalu menunjuk layar. Jenderal sudah menyetujui rencana ini. Kapal kita akan segera berlayar. Malam itu, KRI 99 meninggalkan pelabuhan. Mesinnya menderu pelan, membelah ombak dengan anggun. Di dalam kapal, ketiganya kembali ke pos masing-masing. Firman memantau setiap sinyal radio, memastikan tidak ada mata-mata yang mengintai. Wawan memeriksa setiap detail teknis, memastikan kapal siap untuk setiap manuver yang ekstrim. Dan Raffi, di anjungan, memandang luasnya lautan. Hatinya tenang, tetapi pikirannya dipenuhi dengan gambaran pertempuran taktis yang akan segera mereka hadapi. Dan lagi-lagi, nama, Razak, berkelebat di benaknya. Ia tidak bisa mengusirnya. Nama itu terasa seperti benang kusut yang tersembunyi di balik sebuah tirai yang ia tidak bisa singkap. Ia harus fokus. Namun benang itu terus menarik-narik perhatiannya, membuatnya penasaran akan sosok di balik nama itu. Malam semakin larut, dan pertempuran pikiran Raffi dimulai bahkan sebelum pertempuran di laut terjadi. Selama perjalanan, waktu terasa berjalan lambat. Raffi menghabiskan sebagian besar waktunya di anjungan,
mengamati cakrawala yang sepi. Angin laut yang asin membelai wajahnya, tetapi tidak mampu menyejukkan pikirannya yang bergejolak. Dalam kesendirian itu, memorinya kembali ke masa lalu. Ke masa-masa di mana konflik terbesar yang ia hadapi hanyalah soal skor ujian dan pertandingan futsal. Ia mengingat sebuah sore yang cerah, puluhan tahun lalu, di halaman belakang rumahnya. Dua anak laki-laki sedang bermain pesawat-pesawatan kertas. Salah satunya adalah dirinya, yang selalu bersemangat dan penuh ide. Yang lainnya adalah Razak. Razak yang ceria, Razak yang bermata ramah, Razak, putra dari seorang diplomat yang bertugas di Jakarta. Mereka tidak pernah memikirkan perbedaan kebangsaan. Persahabatan mereka murni, dibangun di atas tawa dan mimpi-mimpi masa depan. Nanti kalau sudah besar, kita jadi pilot, kata Razak, matanya berbinar. Kita terbang tinggi, keliling dunia. Aku mau jadi kapten kapal, jawab Raffi kecil dengan bangga, melindungi lautan kita dari perompak. Mereka tertawa. Mimpi anak-anak itu terasa begitu sederhana dan indah. Hingga suatu hari, Razak harus kembali ke negaranya. Perpisahan itu terasa berat. Mereka berjanji akan terus berkomunikasi. Tapi seperti janji-janji masa kecil pada umumnya, janji itu perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Mereka tumbuh dewasa di dua negara yang berbeda, dengan cita-cita yang berbeda, dan dengan jalan hidup yang sama sekali tak terduga. Tiba-tiba, suara Firman memecah lamunannya. Komandan, saya sudah periksa lagi. Data yang kita dapatkan soal Kapten Razak itu minim sekali. Seolah-olah dia adalah hantu. Raffi menoleh, menarik napas dalam-dalam. Apapun yang kamu temukan. Hanya foto lama di media sosial, kata Firman, menunjuk sebuah tablet. Dan beberapa artikel tentang prestasinya di Akademi Militer. Sepertinya dia salah satu lulusan terbaik dari angkatannya. Raffi mengambil tablet itu. Ada sebuah foto buram yang menampilkan Razak muda, dengan senyum yang sama persis seperti yang ia ingat dari masa kecilnya. Jantungnya berdebar kencang. Itu memang dia, sahabat masa kecilnya, yang kini berdiri di sisi yang berlawanan dari pertempuran. Raffi mengembalikan tablet itu ke Firman. Apakah ada kemungkinan itu hanya nama yang sama? Saya sudah cek data biometrik yang kita miliki. Wajahnya, ciri-ciri fisiknya, semuanya cocok, Komandan, jawab Firman. Dia adalah orang yang sama. Sebuah beban berat menimpa pundak Raffi. Rasa terkejut, sedih, dan bingung bercampur aduk. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Pertarungan yang semula terasa seperti misi mulia untuk membela kedaulatan, kini berubah menjadi sebuah dilema personal yang menyakitkan. Ia harus menghadapi sahabatnya sendiri. Bagaimana mungkin? Gumam Raffi pada dirinya sendiri, lebih kepada alam semesta daripada kepada Firman. Apa yang terjadi pada janji-janji kita, Zak? Firman mengamati ekspresi Raffi, raut wajahnya berubah menjadi prihatin. Komandan, Anda mengenalnya? Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap lautan yang membentang luas. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan perasaannya menguasai. Sebagai seorang komandan, ia memiliki tanggung jawab besar. Ia harus melindungi negara, bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan orang yang paling ia hargai. Ia menoleh ke Firman, matanya kembali tajam. Lupakan apa yang kamu lihat di tablet itu, Firman. Mulai sekarang, Kapten Razak adalah musuh. Dia adalah komandan 100 kapal yang ingin mengambil alih perairan kita. Tidak ada lagi kenangan masa lalu, hanya tugas yang harus kita laksanakan. Firman mengangguk. Ia memahami bahwa Raffi sedang berjuang di dalam hatinya. Ia kembali ke ruangannya, meninggalkan Raffi sendirian di anjungan. Di balik wajah profesionalnya, batin Raffi hancur. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus melanjutkan rencana yang telah mereka susun? Apakah ia harus mencari jalan lain? Jalan yang tidak akan menyebabkan pertumpahan darah? Bahkan jika itu berarti ia harus melanggar perintah? Semakin dekat mereka ke perairan Ambalat, semakin berat beban yang ia rasakan. Ia tahu, pertempuran yang sebenarnya bukan lagi di antara dua armada, melainkan di antara dua pilihan yang berlawanan di dalam hatinya sendiri. 2 hari perjalanan berlalu, dan KRI 99 telah mencapai perairan Ambalat. Suasana di atas kapal terasa berbeda. Tidak ada lagi canda atau tawa,
Hanya keseriusan dan ketegangan yang menggantung di udara. Raffi berdiri di anjungan, memegang teropong, matanya menyapu cakrawala. Firman dan Wawan berdiri di belakangnya, menunggu dengan sabar. Sonar mendeteksi mereka. Komandan, lapor Firman, suaranya tegang. Jaraknya sekitar 40 mil laut. Mereka bergerak lambat, tapi formasi mereka sangat rapi. Ini bukan formasi militer biasa. Apa yang kamu maksud, Firman? Tanya Wawan. Mereka tidak membentuk formasi untuk bertarung, jawab Firman, melainkan untuk mengklaim wilayah. Formasi yang mereka gunakan adalah formasi statis. Seperti dinding. Ini menunjukkan bahwa mereka akan mencoba mendirikan pos di sana dan mengklaimnya sebagai perairan mereka. Raffi menurunkan teropongnya. 99 kapal, berbaris seperti tembok raksasa. Strategi ini jauh lebih berbahaya daripada manuver militer biasa. Ini adalah provokasi politik yang akan memaksa Raffi untuk mengambil keputusan, apakah ia akan menembak atau mundur. Ini lebih buruk daripada yang kita bayangkan, gumam Wawan. Ini jebakan. Mereka ingin kita menembak lebih dulu agar mereka punya alasan untuk membalas. Mereka ingin menempatkan kita di posisi sulit, kata Raffi. Jika kita menembak, kita akan dicap sebagai agresor. Jika kita mundur, kita akan kehilangan ambalat. Tiba-tiba, layar di ruang kendali berkedip. Sebuah sinyal radio masuk dari kapal terdepan armada Malaysia. KRI 99. Suara Firman terdengar dari speaker. Mereka mengirimkan sinyal radio. Kapten Razak yang berbicara. Jantung Raffi berdebar kencang. Suara itu, suara yang sangat ia kenal, kini kembali setelah puluhan tahun. Suara yang dulu penuh tawa dan kebahagiaan, kini terdengar profesional dan dingin. KRI 99. Ini Kapten Razak dari Angkatan Laut Malaysia. Anda telah memasuki wilayah perairan kami. Saya meminta Anda untuk segera mundur. Suara itu berkata. Raffi menggenggam teropongnya erat-erat. Ia tidak menjawab, membiarkan keheningan yang panjang. Komandan? Wawan berbisik. Apa yang akan kita lakukan? Raffi memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Kita akan tetap pada rencana kita. Kita akan memancing mereka ke perairan yang lebih dangkal. Tapi Komandan, Wawan mengingatkan, jika mereka mempertahankan formasi statis ini, strategi kita tidak akan berhasil. Mereka tidak akan mengejar kita. Raffi tersenyum tipis. Mereka akan mengejar kita, Wawan. Karena kita akan merusak ego mereka. Raffi mengambil mikrofon. Kapten Razak, ini Komandan Raffi dari TNI AL. Anda tidak berada di wilayah perairan Anda. Anda berada di wilayah kami. Saya meminta Anda untuk segera kembali. Keheningan melayang di antara dua kapal. Kemudian, suara Razak kembali, sedikit lebih keras dan penuh ketegasan. Komandan Raffi, saya tidak akan mengulangi permintaan saya. Ini adalah peringatan terakhir. Jika Anda tidak mundur, kami akan menganggap Anda sebagai ancaman. Kapten Razak, jawab Raffi, saya tidak akan mundur. Saya tidak akan membiarkan Anda mencuri wilayah kami. Di balik ketenangan suaranya, hati Raffi bergejolak. Kata-kata itu, kata-kata yang ia ucapkan kepada sahabatnya, terasa begitu asing dan menyakitkan. Namun ia tahu, ia harus melakukan ini. Siap-siap, Wawan, kata Raffi, kita akan memulai manuver pertama. Wawan mengangguk. Ia mengarahkan kapal ke arah yang berbeda, sedikit menjauh dari armada Malaysia. Manuver ini tampak seperti tanda menyerah, dan Raffi tahu itu akan memancing reaksi dari Razak. Di anjungan, Raffi memegang erat teropongnya, pandangannya tertuju pada kapal Razak. Ia bertanya-tanya, apakah Razak juga merasakan hal yang sama? Apakah ia juga menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan sahabatnya sendiri? KRI 99 mulai bergerak. Gerakan yang awalnya lambat, perlahan-lahan menjadi semakin cepat. Raffi sengaja melakukan manuver seolah-olah kapal mereka sedang kabur. Tujuannya adalah memancing formasi kapal-kapal Malaysia. Namun, Razak tidak langsung bereaksi. Formasi V terbalik yang statis itu tetap kokoh. Mereka tidak terpancing, Komandan, lapor Firman. Mereka tahu ini trik. Tentu saja mereka tahu, jawab Raffi, matanya fokus pada layar navigasi.
Tapi mereka tidak tahu trik apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Raffi memerintahkan Wawan untuk mengubah arah kapal secara drastis, membuat formasi J terbalik. Manuver ini membuat KRI 99 terlihat tidak stabil dan sulit dikendalikan. Dari luar, kapal itu terlihat seperti kehilangan kendali dan akan menabrak karang. Mereka akan berpikir kita panik, gumam Wawan. Ini sangat berisiko, Komandan. Jika kita salah perhitungan, kapal kita bisa hancur. Percayakan padaku, jawab Raffi. Kita sudah berlatih ini ratusan kali. Di layar monitor, formasi kapal Malaysia mulai bergeser. Razak melihat celah dalam manuver Raffi dan berpikir ia telah menemukan kelemahan. Ia memerintahkan beberapa kapal kecil untuk mengejar KRI 99. Gerakan itu berhasil memecah formasi statis mereka. Mereka terpancing, seru Firman, nadanya penuh semangat. Kapten Razak mengirimkan 30 kapal cepat untuk mengejar kita. Raffi tersenyum tipis. Itu bukan Kapten Razak, Firman. Itu sahabatku. Ia mengambil mikrofon. Kapten Razak, ini bukan permainan. Ini adalah wilayah kedaulatan kami. Jangan membuat kesalahan yang akan Anda sesali. Razak tidak menjawab. Ia hanya memerintahkan kapal-kapal pengejarnya untuk meningkatkan kecepatan. Mereka tidak akan berhenti, Wawan memperingatkan. Mereka akan mengejar kita sampai ke garis batas. Tidak, jawab Raffi. Mereka tidak akan mengejar kita sampai ke sana. Kita akan berhenti di sini. Raffi memerintahkan kru untuk menghentikan kapal. 30 kapal Malaysia yang mengejar mereka terkejut. Mereka tidak menyangka Raffi akan berani berhenti. Mereka bingung. Firman mengamati layar monitor. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka menunggu perintah dari Kapten Razak. Itu waktu yang kita butuhkan, kata Raffi. Wawan, nyalakan sonar. Berikan mereka gambaran dasar laut. Wawan mengaktifkan sonar. Layar monitor kapal-kapal Malaysia yang mengejar mereka kini menampilkan gambaran dasar laut yang penuh dengan terumbu karang yang tajam. Mereka tahu jika mereka terus mengejar, mereka akan menempatkan kapal mereka dalam bahaya. Mereka berhenti, Komandan, lapor Firman. Mereka tidak berani melewati terumbu karang. Tentu saja mereka tidak berani, kata Raffi. Mereka tahu kapal-kapal itu tidak seaman kapal kita. Raffi kembali mengambil mikrofon. Kapten Razak, saya tahu Anda mendengarkan saya. Jangan biarkan politik memecah persahabatan kita. Keheningan melayang di antara dua kapal. Kemudian, suara Razak kembali. Suaranya terdengar lelah. Raffi, apakah itu benar-benar kamu? Raffi tidak menjawab. Hanya membiarkan keheningan itu menjadi jawaban. Sebuah keheningan yang penuh dengan makna. Keheningan yang menandai sebuah pertemuan yang tak terhindarkan. Sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Sinar matahari pagi yang keemasan menyapu permukaan laut, menciptakan jalur cahaya yang berkilauan dari ufuk. Namun, di antara KRI 99 dan armada kapal Malaysia, suasana tidak sehangat sinarnya. 30 kapal kecil Malaysia kini mengapung, tidak berani melintasi garis terumbu karang yang mereka anggap berbahaya. Sementara itu, KRI 99 berdiri tegak, sebuah simbol kedaulatan yang tidak tergoyahkan. Raffi berdiri di anjungan, memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar. Hatinya berdebar kencang, bukan karena ketegangan pertempuran, melainkan karena percampuran emosi yang aneh. Nama itu, suara itu, telah menjadi kenyataan yang harus ia hadapi. Di seberang sana, sahabat lamanya berdiri sebagai musuh. Tiba-tiba, suara Razak terdengar kembali, tidak melalui komunikasi terenkripsi, tetapi melalui kanal publik, seolah ia tidak peduli siapa yang mendengarkan. Raffi, suara itu berkata, dengan nada yang penuh keterkejutan dan keraguan, ini benar-benar kamu? Setelah bertahun-tahun, kita bertemu di sini. Air mata Raffi menetes, tanpa ia sadari. Firman dan Wawan saling bertukar pandang, bingung dengan emosi sang komandan. Mereka tidak tahu tentang persahabatan Raffi dan Razak. Mereka hanya tahu bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari pertempuran militer biasa. Ya, Zak, jawab Raffi, suaranya serak. Ini aku. Raffi, kenapa kau di sini? Kenapa kau melakukan ini? Aku tidak punya pilihan, Raffi, jawab Razak.
Suaranya terdengar lelah dan penuh keputusasaan. Kau tidak tahu apa yang terjadi di sini. Ada tekanan politik yang sangat besar. Aku dipaksa memimpin misi ini. Mereka tidak akan mendengarkan aku. Tekanan politik. Raffi tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Kau merelakan persahabatan kita demi politik, Jack? Tidak, Raffi, bantah Razak, suaranya sedikit meninggi. Bukan seperti itu. Aku dipaksa. Kau tahu aku bukan orang seperti itu. Aku seorang prajurit. Aku punya tugas. Aku juga seorang prajurit, jawab Raffi, suaranya bergetar. Aku juga punya tugas. Tapi tugasku tidak memaksaku untuk melawan sahabatku sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan, Raffi? Suara Razak terdengar putus asa. Apakah kita harus bertarung? Apakah kita harus mengorbankan semua kru kita untuk ambisi politik yang tidak kita mengerti? Raffi menatap layar sonar. Armada Razak masih berada di sana, menunggu perintah. Raffi tahu, ia tidak bisa mengorbankan orang-orangnya untuk pertempuran yang tidak perlu. Ia juga tidak bisa mengkhianati negaranya. Dan ia tidak bisa melawan sahabatnya. Kita tidak akan bertarung, Zack, jawab Raffi dengan nada tegas. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Lalu bagaimana? Razak bertanya. Jika kita tidak bertarung, kita akan dianggap gagal. Kita akan dihukum. Mereka akan mengirimkan armada yang lebih besar dan lebih kuat. Kita akan mencari jalan lain, jawab Raffi. Aku tidak tahu bagaimana, tapi kita akan menemukannya. Aku akan melindungimu, Jack, sama seperti yang kita lakukan dulu. Razak terdiam. Suara helaan napas berat terdengar di speaker. Baiklah, Raffi. Aku akan mempercayaimu. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Aku hanya bisa menahan mereka selama beberapa jam sebelum atasanku memerintahkan mereka untuk menembak. Raffi mengangguk. Ia tahu ia berada dalam balapan melawan waktu. Wawan dan Firman menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya bisa mengikuti perintah Raffi. Raffi menoleh ke mereka berdua, matanya penuh tekad. Wawan, Firman, kita akan mengadakan pertemuan. Kita akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini tanpa pertumpahan darah. Kita akan mencari jalan keluar yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Di Anjungan, di tengah lautan yang luas, pertempuran sesungguhnya telah dimulai. Bukan pertempuran senjata, melainkan pertempuran hati dan pikiran. Perjuangan untuk menemukan solusi damai di tengah situasi yang begitu pelik. Kapal-kapal kecil Malaysia yang terhambat oleh terumbu karang akhirnya mundur. Mereka kembali ke formasi awal mereka, menciptakan kembali tembok raksasa yang membentang di perairan Ambalat. Namun, ketegangan di antara dua kapal, KRI 99 dan kapal komando Razak, tidak berkurang. Raffi dan Razak tahu mereka hanya punya sedikit waktu. Malam itu, di bawah kegelapan langit yang bertabur bintang, Raffi menghubungi Razak melalui frekuensi terenkripsi. Kali ini, mereka tidak berbicara sebagai komandan, melainkan sebagai dua sahabat lama yang terperangkap dalam dilema yang sama. Kau tahu, Raffi, suara Razak terdengar lirih, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Aku selalu berpikir kita akan bertemu lagi di masa depan, mungkin sebagai pengusaha atau seniman. Aku juga, Zack, jawab Raffi. Kita punya banyak impian. Aku tidak pernah punya pilihan, Raffi, Razak melanjutkan. Ayahku adalah seorang jenderal. Kau tahu itu. Dari kecil, aku sudah didoktrin untuk menjadi seorang prajurit. Aku tidak bisa melanggar perintah. Jika aku menolak, aku akan dianggap sebagai pengkhianat. Keluargaku akan menderita. Aku mengerti, Zack, kata Raffi, suaranya lembut, penuh empati. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi kau juga harus mengerti, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil Ambalat. Ini adalah tanah airku. Aku tahu, Raffi, jawab Razak. Aku tidak ingin mengambilnya. Aku dipaksa. Mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka. Mereka ingin menantang kedaulatanmu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan, Zack? Tanya Raffi, putus asa. Kita tidak bisa melawan, tapi kita juga tidak bisa mundur. Kita akan dihukum dari kedua belah pihak. Aku tidak tahu, Raffi,
jawab Razak. Mereka akan menekan kita. Mereka akan mengirimkan armada yang lebih besar. Mereka akan menyerang dari berbagai sisi. Raffi terdiam. Pikirannya bekerja keras, mencoba menemukan celah dalam situasi yang tampak tanpa harapan. Ia melihat peta, mencoba mencari solusi dari sudut pandang yang berbeda. Lalu, sebuah ide muncul di benaknya. Sebuah ide yang gila, berisiko, dan bisa menghancurkan karir mereka berdua. Zak, kata Raffi, suaranya penuh keyakinan. Kita tidak perlu bertarung. Kita hanya perlu memberi mereka alasan untuk tidak bertarung. Maksudmu? Tanya Razak, bingung. Kita akan membuat mereka berpikir bahwa kita sudah bertarung, jawab Raffi, tapi tanpa pertumpahan darah. Kita akan menggunakan taktik non-militer. Itu berbahaya, Raffi, kata Razak. Jika mereka tahu kita berbohong, kita akan dihukum berat. Mereka tidak akan tahu, Zak, jawab Raffi. Kita akan membuat skenario pertempuran yang sangat meyakinkan. Kita akan menggunakan flare, ledakan yang dikendalikan dari jarak jauh, dan simulasi suara. Dan apa yang akan kau lakukan setelah itu? Tanya Razak, skeptis. Aku akan mengirimkan laporan ke atasanku, jawab Raffi. Aku akan bilang bahwa kita berhasil menghalau mereka, tapi kita juga menderita kerugian. Aku akan bilang bahwa kita telah menunjukkan kepada mereka bahwa Ambala tidak akan pernah bisa direbut. Dan kau akan melakukan hal yang sama. Mereka akan percaya? Tanya Razak, ragu. Mereka tidak punya pilihan selain percaya, jawab Raffi. Jika mereka tidak percaya, mereka akan terlihat lemah di mata publik. Mereka akan dianggap tidak bisa mengontrol pasukan mereka sendiri. Razak terdiam. Ia memikirkan rencana Raffi. Rencana itu gila, tapi mungkin itu satu-satunya jalan keluar. Itu adalah satu-satunya jalan untuk melindungi negaranya, sahabatnya, dan dirinya sendiri. Baiklah, Raffi, kata Razak, suaranya penuh dengan tekad. Aku akan membantumu. Kita akan melakukan ini bersama. Untuk persahabatan kita. Raffi tersenyum. Ia tidak tahu apakah rencana ini akan berhasil. Ia tidak tahu apakah ia akan dihukum atau dipuji. Ia hanya tahu bahwa ia harus melakukannya. Ia harus melindungi Ambalat, dan ia harus melindungi sahabatnya. Keesokan paginya, matahari naik, membawa serta ketegangan yang memuncak. Waktu yang diberikan Razak hampir habis. Pagi itu, ia menerima peringatan terakhir dari atasannya. Kapten Razak, suara jenderal di radio terdengar dingin dan tanpa ampun. Jika Anda tidak segera bertindak, kami akan menganggap Anda tidak mampu. Kami akan mengambil alih komando, dan Anda akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Razak menatap layar radar. Kapal Raffi masih di sana, mengapung di depan terumbu karang, menantang untuk diserang. Ia tahu, ia tidak punya pilihan. Raffi, suara Razak terdengar di frekuensi terenkripsi. Waktuku habis. Mereka akan memerintahkan penyerangan. Raffi menggenggam mikrofonnya. Jangan khawatir, Zak. Kita akan melakukan ini sekarang. Raffi memerintahkan kru untuk menyiapkan flare, bom asap, dan pengeras suara. Wawan dan Firman menatapnya, bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Komandan, Wawan bertanya, apa yang sedang Anda lakukan? Kita akan melakukan simulasi pertempuran, jawab Raffi, matanya fokus. Kita akan membuat mereka berpikir bahwa pertempuran telah dimulai. Firman dan Wawan saling bertukar pandang, bingung dengan rencana gila Raffi. Namun, mereka percaya pada Raffi. Mereka telah berjuang bersamanya selama bertahun-tahun, dan mereka tahu bahwa Raffi tidak akan pernah membuat keputusan yang salah. Razak juga memerintahkan krunya untuk melakukan hal yang sama. Mereka menyalakan flare, melepaskan bom asap, dan menyiarkan suara ledakan. Dari jauh, pertempuran terlihat begitu nyata. Asap tebal mengepul dari kedua kapal, flare menyala di langit, dan suara ledakan menggelegar. Para jenderal dari kedua belah pihak melihat pemandangan itu dari layar monitor mereka. Mereka yakin bahwa pertempuran telah dimulai. Mereka segera memerintahkan pasukan mereka untuk mundur. Mereka tidak ingin mengambil risiko kehilangan kapal-kapal mereka. Raffi dan Razak, di sisi lain, tahu bahwa mereka telah berhasil. Mereka telah berhasil menciptakan ilusi pertempuran yang meyakinkan.
Mereka telah berhasil menipu atasan mereka. Namun, di tengah kegembiraan mereka, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Sebuah kapal nelayan kecil, yang tidak menyadari simulasi pertempuran itu, berlayar di antara kedua kapal. Kapal nelayan itu terjebak dalam bom asap dan flare. Raffi dan Razak melihatnya di layar radar. Mereka tahu, mereka harus bertindak. Mereka tidak bisa membiarkan nelayan itu menjadi korban dari permainan yang mereka ciptakan. Zak, suara Raffi terdengar tegang di frekuensi terenkripsi. Ada kapal nelayan di antara kita. Kita harus menyelamatkannya. Aku tahu, Raffi, jawab Razak. Aku sudah melihatnya. Raffi dan Razak, tanpa ragu, memerintahkan kru mereka untuk meluncurkan perahu kecil. Mereka berdua, bersama dengan kru mereka, berlayar menuju kapal nelayan yang terjebak. Mereka bekerja sama, seperti dua sahabat lama. Mereka memadamkan api kecil di kapal nelayan, membantu para nelayan, dan membawa mereka kembali ke kapal. Ketika mereka kembali, kedua belah pihak sudah menunggu. Atasan mereka telah melihat apa yang terjadi. Mereka terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dua komandan yang seharusnya bertarung, malah bekerja sama untuk menyelamatkan nyawa. Puncak konflik berakhir. Tidak ada pertumpahan darah. Tidak ada kapal yang tenggelam. Hanya persahabatan yang kembali terjalin. Persahabatan yang berhasil mengalahkan ambisi politik dan perang. Berita tentang insiden penyelamatan kapal nelayan menyebar dengan cepat. Media dari kedua negara memberitakan kisah heroik Raffi dan Razak. Mereka tidak lagi dipandang sebagai musuh, tetapi sebagai pahlawan. Para jenderal dari kedua belah pihak tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Raffi dan Razak telah berhasil. Raffi dan Razak, di sisi lain, kini kembali ke kapal mereka masing-masing. Mereka tahu, mereka telah berhasil menciptakan ilusi pertempuran, tetapi mereka juga telah melakukan sesuatu yang lebih besar. Mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dan persahabatan lebih penting daripada perang dan ambisi politik. Komandan, Firman berkata, matanya penuh dengan kekaguman. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan melakukan itu. Raffi hanya tersenyum. Firman, kita tidak bisa membiarkan orang lain menjadi korban dari permainan yang tidak mereka minta. Kita harus selalu bertindak dengan hati. Wawan mengangguk. Raffi, kau telah menunjukkan kepada kami apa artinya menjadi seorang pemimpin sejati. Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap lautan yang membentang luas. Ia tahu, ia telah mengambil risiko besar. Ia bisa saja dihukum, ia bisa saja dipecat, tapi ia tidak menyesal. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Di seberang sana, Razak juga merasakan hal yang sama. Ia tahu, ia telah melanggar perintah. Ia bisa saja dihukum, ia bisa saja dipecat, tapi ia tidak menyesal. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Tiba-tiba, suara jenderal terdengar dari radio Razak. Kapten Razak, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak menembak mereka? Jenderal, jawab Razak dengan tegas, kami tidak bisa menembak mereka. Mereka telah menunjukkan kepada kami bahwa mereka bukan musuh. Mereka adalah saudara-saudara kami. Kau berani melawan perintahku? Jenderal itu berteriak. Jenderal, jawab Razak, suaranya tenang, saya tidak melawan perintah Anda. Saya hanya melakukan apa yang benar. Perang tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya akan menciptakan lebih banyak masalah. Kami telah menunjukkan kepada Anda bahwa ada jalan lain. Jalan perdamaian. Di seberang sana, Raffi mendengar percakapan itu. Hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Razak, sahabatnya, telah menjadi seorang pahlawan. Ia telah menunjukkan kepada negaranya bahwa perdamaian lebih penting daripada perang. Raffi mengambil mikrofon. Jenderal, suaranya terdengar di radio, kami telah menunjukkan kepada Anda bahwa Ambala tidak akan pernah bisa direbut. Kami telah menunjukkan kepada Anda bahwa kami akan melindungi kedaulatan kami. Kami tidak akan mundur. Tetapi kami juga tidak akan bertarung. Kami akan menunggu di sini. Kami akan menunggu sampai Anda membuat keputusan yang benar. Jenderal dari kedua belah pihak terdiam. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka telah kalah. Mereka telah kalah dari dua komandan muda yang memilih persahabatan di atas perang. Raffi dan Razak,
di tengah lautan yang luas, tersenyum. Mereka tahu, mereka telah berhasil. Mereka telah berhasil mengubah nasib kedua negara. Mereka telah berhasil menciptakan perdamaian. Setelah beberapa hari negosiasi intensif antara kedua belah pihak, akhirnya sebuah kesepakatan damai tercapai. Berkat tindakan heroik Raffi dan Razak, dunia melihat bahwa Ambalat bukanlah isu yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Kapal-kapal Malaysia mundur, dan kedaulatan Indonesia di perairan itu sepenuhnya diakui. Namun, kemenangan sejati bukan hanya tentang kedaulatan, melainkan tentang kemenangan kemanusiaan. Raffi, Wawan, dan Firman kembali ke Jakarta sebagai pahlawan. Mereka dielu-elukan, dipuji, dan diberikan penghargaan tertinggi. Namun, bagi Raffi, penghargaan terbesar adalah sebuah pesan singkat yang ia terima dari Razak. "Terima kasih, Raffi." Pesan itu berbunyi, "Kau telah menyelamatkanku. Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa masih ada harapan untuk perdamaian. Semoga kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti." Raffi tersenyum. Ia tidak tahu apakah mereka akan pernah bertemu lagi, tetapi ia tahu bahwa persahabatan mereka akan tetap hidup. Persahabatan yang berhasil mengalahkan politik, ambisi, dan perang. Wawan dan Firman kini tahu seluruh kisah Raffi dan Razak, menatap komandan mereka dengan penuh hormat. Mereka telah menyaksikan bagaimana seorang komandan tidak hanya menggunakan kekuatan, tetapi juga hatinya untuk melindungi negaranya. "Apa yang akan kita lakukan sekarang, Komandan?" tanya Wawan, nadanya penuh dengan harapan. "Kita akan pulang," jawab Raffi, "dan kita akan merayakan kemenangan ini. Kemenangan yang tidak menghasilkan satupun korban. Kemenangan yang akan kita kenang seumur hidup." Di anjungan kapal, di tengah lautan yang tenang, Raffi menatap cakrawala. Ia melihat matahari terbit, memancarkan cahaya yang indah di atas permukaan air. Ia tahu, pertempuran telah berakhir. Kedaulatan telah terlindungi. Dan persahabatan telah menang. Kisah Raffi dan Razak akan menjadi legenda. Legenda tentang dua sahabat yang terperangkap di dua sisi pertempuran, tetapi berhasil menemukan jalan untuk perdamaian. Legenda yang akan selalu mengingatkan kita bahwa di tengah konflik, kemanusiaan akan selalu menjadi pemenang.